Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Erlangga Forum untuk edisi 26 Maret 2021. Bersama dengan saya Billy Patopoy yang menemani Anda untuk sore hari ini dalam program Erlangga Forum. Untuk tema hari ini menjaga keragaman bangsa dengan narasumber yang sangat luar biasa. Ada Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia. Ada juga Profesor Dr. Bagong Suyanto selaku Dekan FISIP dari Universitas Erlangga. Kemudian ada juga Haji Ahmad Hilmi Faisal Zaini, Sekjen PBNU, serta Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Praska Sarjana Universitas Erlangga. Dan pastinya bersama dengan Profesor Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, dan host dari Airlangga Forum. Saya coba sapa Prof. Jojo terlebih dahulu. Selamat sore, Prof. Selamat sore Mas Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah Iya. pakai baju biru, batik biru karena biasanya Prof. Jojo pakai batik biru ya. Oh, karena batiknya beragam. Ini keragaman bangsa. Betul. Baik. Iya, alhamdulillah Mas Billy sehat semua. Alhamdulillah sehat Prof. Jojo. Dan acara yang luar biasa di edisi Erlangga Forum yang ke-23 ini Mas Billy. Kita diliput Radio Jawa Timur. Radio mana saja Mas Billy? Baik, ini untuk Erlangga Forum edisi 26 Maret 2021. Kita juga selain di Suara Sidoarjo, di Kabupaten Sidoarjo pastinya, ada juga radio dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Madiun, Probolinggo. Ada juga Kabupaten Mojokerto, Magetan, Pacitan, Malang, Pamekasan, Ngawi, Tulungagung, Trenggalek, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Kota Pasuruan, Kabupaten Nganjuk, Bondowoso, Sampang, dan yang terakhir dari Kota Malang, Prof. Jojo. Alhamdulillah. Jadi para sahabat Erlangga Forum, alhamdulillah siaran hari ini live di seluruh radio-radio pemerintah daerah. Dirungokno para bupati wali kota ya. Betul sekali ya. Dan juga dipantau oleh sahabat-sahabat mitra kita di Erlangga Forum di Malaysia. Nanti ada beberapa jaringan kita di Malaysia yang juga akan meliput, dan alhamdulillah kita sapa pertama-tama Mas Billy. Semula acara ini akan dihadiri oleh Profesor Dr. Mahfud MD SHSU, Menko Polhukam Republik Indonesia. Tapi hari ini beliau kemudian menyerahkan mandat untuk apa? Mewakili beliau adalah Bapak Dr. Janedi M. Ghaffar. Beliau adalah Deputi Kesbang Kemenko Polhukam. Assalamualaikum Pak Dr. Janedri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan Prof. Suparto. Amin. Oh, jadi sehat Prof. Suparto. Alhamdulillah Pak Janedri. Sehat. Saya kalau lihat panjenengan itu tewetep pokoknya Sekjen MK ngono. Jadi tampaknya Pak Mahfud itu kemanapun perginya dan ngabdinya untuk negara Republik Indonesia wajib didampingi Pak Janedri M. Ghaffar. Gitu aja. Itu bisa tendensius itu. Oh gitu. Iya, jadi ke iklan produk salah satu minuman apapun makannya minumannya tetap itu. Tetap itu. Jadi saya juga senang karena waktu dulu senantiasa dari Universitas Erlangga kan senantiasa ngawulo ke panjenengan dulu itu waktu di tugas di lain, dan sekarang di Kemenko Polhukam saya mengucapkan selamat bertugas dan selamat untuk mengembangkan pengabdian sebagai Deputi Koordinator Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Pak Janedri. Alhamdulillah. Amin, matur sembah nuwun, Prof. Sami-sami ngaten, dan alhamdulillah Pak Deputi hari ini juga rawuh Profesor Dr. Badri Munir Sukoco. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Jojo. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat, Prof. Jojo.
Beliau ini Pak Deputi adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UNER. Jadi kalau direktur kelihatan kok Pak Deputi berdasi. Nah, Oh gitu. Kalau pelayan hanya cukup pakai batik saja, Prof. Oh gitu ya. Justru itu pejabat. Pelayan masyarakat. Mboten, sekarang itu Pak Deputi justru pejabatnya berbatik Pak Deputi. Oh begitu ya. Tapi kalau pelayannya ya begini. kalau direkturnya itu katanya marketing, jadi terus pakai dasi katanya gitu. Jadi alhamdulillah Pak Deputi, kita juga bisa tersambung bersama-sama membincang tentang keragaman bangsa ini bersama senior kami di Universitas Airlangga, Profesor Dr. Bagong Suyanto. Assalamualaikum Prof. Bagong. Salam Pak Bagong. Ini Dekan. Salam kenal Prof. Badri. Prof. Bagong matur nuwun nggih, Prof. Nah, ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga ini. Pak Bagong, terima kasih. Kalau Prof. Bagong ini Profesor, Pak Deputi. Kalau saya masih kompresor, Pak Deputi. Nah, ini. Dan nanti pada pukul 4 kita juga akan sambung bersama dengan Sekjen PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Haji Ahmad Hilmi Faisal Zaini, karena pada saat ini beliau masih berkegiatan lain dan nanti pada pukul 4 akan bergabung di sesi Airlangga Forum. Dan sebagai pembuka, sebagai rasa hormat kami dari Airlangga Forum Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga tentang pemaknaan keragaman bangsa, dan memang bangsa ini adalah bangsa yang sangat beragam, baik beragam tentang etnis, suku, bahasa, budaya, peradabannya, dan bagaimana ini dikemas, dirawat, dijaga. Tentu pemaknaannya yang bisa dan punya otoritas adalah Pak Deputi dari Kemenko Polhukam. Kami persilahkan Pak Janedri. Iya, matur sembah nuwun Prof. Suparto Wijoyo nggih. Alhamdulillah. Baik. Masih diajukan, Prof. Profesornya masih diajukan. Jadi kalau masih diajukan berarti ini doa dari saya dan dari kita semua. Amin. Agar segera ditetapkan guru besarnya begitu. Amin. Baik, Prof, untuk menjaga keberagaman bangsa ini kita sama-sama sadari bersama bahwa salah satu rahmat Tuhan yang sejak awal disadari dan disyukuri oleh para pendiri bangsa ini adalah kebinekaan, keberagaman bangsa Indonesia. Nah, wujud syukur atas anugerah tersebut tentu adalah berupa ikhtiar kita bersama untuk menjaga keberagaman bangsa atau keragaman bangsa. Nah, untuk itu kita tentu harus memahami terlebih dahulu konsep kebangsaan yang dianut oleh para pendiri bangsa kita. Sejak awal, the founding fathers kita ini menganut konsep kebangsaan berupa kebangsaan yang tidak menghilangkan keragaman. Identitas kebangsaan itu tidak pada satu suku, tidak pada satu agama, tidak pada satu ras, tidak pada satu bahasa. Jadi identitas kebangsaan Indonesia itu adalah pada ide, gagasan, dan cita-cita untuk hidup merdeka dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. Nah, ini yang kita harus pahami bersama tentang konsep kebangsaan yang dianut oleh para pendiri bangsa kita. Nah, keragaman ini tentu juga menurut saya sebuah realitas manusia, sekaligus realitas sejarah yang tidak dapat diingkari, bahkan apalagi diberangus.
Sejarah menunjukkan bahwa suatu bangsa itu akan mengalami konflik yang berkepanjangan, bahkan peperangan yang membawa kepada kehancuran tatkala memaksakan penyeragaman dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sekedar contoh saja, Prof. Negara Yugoslavia. Yugoslavia. Ya. Uni Soviet. Ini adalah sebuah realitas sejarah penyeragaman dengan kekuasaan yang justru menghancurkan negara itu sendiri. Nah, contoh yang lain saya ambil berupa kegagalan demokratisasi di negara-negara Arab saat ini. Adalah kehendak untuk membangun negara atas dasar satu paham atau suatu kelompok tertentu dengan meniadakan paham atau kelompok lain. Kehendak meniadakan kelompok tertentu itu bersumber pada pandangan yang menempatkan suatu paham atau kelompok lebih tinggi dari kelompok lainnya. Nah, dalam konteks inilah, Prof, sesungguhnya tema menjaga keragaman bangsa Indonesia ini menjadi sangat penting untuk selalu kita dialogkan bersama. Sementara sebagai pengantar, itu dulu Prof yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Deputi, pengantar wis mau mantep dan langsung garis bawah ini. Ini untungnya kalau memang dari orang-orang yang memang punya kecerdasan tinggi, mulai di MK sampai di Polhukam gini, rasanya kami yang di kampus Universitas Airlangga ini menjadi nyaman. Ternyata garis besarnya Prof Badri, bagaimana keragaman itu nggak usah diseragamkan. Kalau pakai diseragamkan, Yugoslavia runtuh. Nanti Uni Soviet jadi runtuh. Sekarang kondisi di Arab yang mencoba menseragam-seragamkan diri atau ada satu faham. Tadi beliau sudah sampaikan sebenarnya keragaman itu soal ide. Kalau ide yang beragam diseragamkan, malah tidak jadi kekuatan. Tentu peta semacam ini menjadi PR besar bagi Sekolah Pasca Sarjana UNER agar dengan Pak Menko Polhukam, dengan Kemenko Polhukam, kita sudah dapat ruang sekarang. Yang beragam harus dirawat, tidak pakai diseragamkan. Dan bagaimanakah Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga merespon hal ini? Tentu sebagai direktur wis kepikiran nih. Silakan Prof Badri. Ya. Terima kasih, Prof Jojo. Ini setiap minggu saya dilatih untuk menanggapi topik-topik yang berbeda, sekaligus memaksa untuk belajar. Jadi nanti saya akan belajar di Bapak Janedri M. Ghaffar dan tentunya Prof Bagong terkait sama keragaman. Tentu dari sisi keragaman nanti saya juga akan berbicara dari perspektif keilmuan saya yang di manajemen strategi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Janedri bahwa memang keragaman ini tidak perlu diseragamkan. Karena itu memang sunatullah. Dan yang kedua nanti apa dampaknya, sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, bahwa keragaman ini justru akan menimbulkan kreativitas. Bangsa yang beragam cenderung kreativitasnya tinggi. Nanti ada data-datanya. Terkait dengan Indonesia, gitu, saya rasa ini tantangan besar buat Indonesia. Kalau saya coba hitung jarak antara Sabang Merauke itu antara London sama Teheran. Jadi ini juga tugas besar bagi bangsa kita untuk menjaga bagaimana keragaman tersebut tidak ada masalah. Nah, kalau ini dari data BPS dan Kemendikbud, memang saat ini di Indonesia, menurut data BPS, sensus penduduk tahun 2010 ada 1.331 suku yang ada di Indonesia dengan jumlah bahasa 652. Nah,
saya membayangkan kalau semuanya diseragamkan pasti akan ada penolakan-penolakan yang nantinya tidak akan produktif. Dan justru ini yang menjadi menarik buat bangsa. Kalau menurut saya justru Indonesia ini menjadi guru bagi dunia, gitu, bagaimana mengelola keragaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Juju, bahwa Indonesia bisa menjadi guru bagi dunia dalam mengelola keragaman yang ada. Karena memang suku maupun bahasa yang dimiliki di Indonesia ini luar biasa banyak. Terima kasih. Oh, iya, jadi apa yang disampaikan Prof. Badri ini nyambung sekali, dan memang Pak Deputi, beliau ini kalau berbicara itu wajib ada yang ditayangkan. Nah, itu ciri-ciri direktur yang juga marketing. Nah, ini. Tapi juga punya basis data. Pernyataan yang tadi sangat relevan. Saya selalu garis bawahi bahwa sebuah bangsa yang memiliki keragaman, dan kalau dikaitkan tema Airlangga Forum Jumat yang lalu itu toleransi, kalau terjaga dengan baik toleransi, ternyata itu adalah bangsa yang memiliki tingkat kreativitas dan kemajuan yang lebih baik. Dan itu berarti ya nanti memperlancar urusan-urusan kemitraan kita bersama Kemenko Polhukam tentunya ini ya. Nah, bila perlu kita selenggarakan kongres-kongres kebangsaan di sini nanti itu ya. Nah, ini karena sudah dibuka oleh Pak Deputi, kemudian oleh Pak Direktur. Nah, bagaimana mengemas ini semua menjadi satu kekuatan politik, kekuatan sosial, bahwa ini adalah capital politik, kapital sosial, dan bukan menjadi bom waktu, Prof. Bagong, bahwa keberagaman ini justru memperkuat kita. Bagaimana rumus-rumusnya secara akademik, bahwa yang beragam itu memang memperteguh dan yang seragam justru memperlemahkan Bhinneka Tunggal Ika kita. Silahkan Prof. Bagong. Terima kasih Pak Parto. Yang terhormat Pak Jafar, Badri Munir, izinkan saya menyampaikan sedikit gagasan saya ya tentang bagaimana mengelola keberagaman. Jadi sederhananya itu saya membayangkan begini Pak Parto. Ada di antara kita suami istri ini selama 1 bulan saja tidak pernah gegeran dengan pasangannya. Ini caranya. Jadi istri saya kalau sudah tanggal 15 ke atas, senyumnya sudah hilang. Ya. Mulai menipis itu pasti konflik ya. Dulu gandeng menstruasi pasti perang saudara. Ya. Lalu membayangkan itu sederhana. Orang yang saling mencintai berikrar bersatu saja itu diwarnai oleh konflik. Makanya konflik dan keberagaman itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus ditabukan. Memaksa bersatu, memaksa keseragaman itu sebetulnya tidak kontekstual dengan ciri manusia yang selalu berbeda-beda dan penuh konflik. Karena itu kalau ilmu sosial, menyikapi keberagaman itu bukan sebagai sesuatu yang menjadi ancaman ya, tapi keberagaman itu lebih disikapi sebagai sesuatu yang bisa dikelola. Perbedaan itu bisa dikelola, konflik bisa dikelola dan disalurkan dalam skala yang tidak merusak sistem sosial secara keseluruhan. Nah, tapi memang kalau belajar dari sejarah, kekeliruan masa lalu itu, keberagaman itu cenderung untuk disamakan, diseragamkan ya, sehingga yang terjadi justru konflik itu menjadi bara api. Ya. Konflik itu terus-menerus menumpuk menjadi bara api yang hanya karena pergesekan kecil itu membuat kita tidak memiliki daya tahan untuk menyikapi konflik. Itu. Tapi sejak itu saya menjadi terlatih untuk dan memiliki daya tahan untuk menyikapi ekspresi-ekspresi ketidaksamaan itu tidak harus dilawan kekerasan dengan kekerasan. Tapi kalau orang tidak terbiasa untuk melihat dan mengalami konflik, itu kaget-kaget. Sama orang berumah tangga ya, tidak pernah gegeran tiba-tiba cerai. Ya. Itu kan sering terjadi ya. Tapi orang yang tiap hari diomeli itu daya tahannya lebih kuat ya.
Malah kangenan ya, ngangeni. Betul, Pak Warto. Ngangeni ya. Saya kalau pergi keluar kota 3 hari begitu, saya nelpon istri saya dan saya bilang, wes ngomel gitu. Kangen kalau tidak diomeli, Pak. Karena sudah terbiasa dengan konflik-konflik kecil yang malah membuat kehidupan itu menjadi harmoni. Nah, dalam konteks kebangsaan, apakah kita tidak mungkin ya mengelola konflik itu dalam skala yang bisa disalurkan dengan konflik-konflik yang sampai merusak sistem sosial secara keseluruhan. Tapi konfliknya dikompensasi ya. Ini penelitian yang dilakukan istri saya. Istri saya pernah meneliti ban awak bis antar kota. Kalau Bapak Ibu lihat, awak bis antar kota itu kalau antar merek kan bertengkar ya, bersaing penumpang. Tapi di antara satu merek bis sendiri, misalnya bis Akas gitu ya, antara kondektur, sopir, dan kernet itu juga tidak rukun, Bapak Ibu. Sopir gajinya paling tinggi, kondektur nomor 2, kernet yang kerjanya paling berat, gajinya paling kecil. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat, bis mogok itu, kernet itu ngeban, sopir sama kondektur makan di depot atau warung sebelah. Ya. Kernet bisa. Tapi pernah saya mengantar istri saya penelitian ke garasi bis itu, saya lihat di sana ada meja pingpong, ada papan catur, meja karambol. Saya pernah lihat seorang bermain pingpong dengan kondektur dan kernetnya yang menang. Yang menarik itu cara kernet mengekspresikan dirinya ya. Itu sebetulnya kan ekspresi-ekspresi yang ditunjukkan oleh seorang kernet dalam posisi sosial dia sehari-hari itu kelas paling bawah, tapi di lain hal dia bisa mengalahkan kelas sosial di atasnya itu. Nah, konflik itu menurut saya bisa dikelola kalau ya, orang tidak selalu dalam posisi yang tersubordinasi terus-menerus. Ya. Sudah di kantor sering dimarahi Pak Badri, ya. Istrinya juga paling jelek dibandingkan tetangga, ya. Mobilnya kalah baru, ya. Itu membuat orang frustasi karena terus-menerus dalam posisi yang tersubordinasi. Tapi kalau orang beda-beda ya, mungkin tidak terlalu sukses, tapi di kampung dia ustadz yang dipercaya dan dihormati oleh tetangganya. Itu ada pertukaran posisi sosial yang membuat orang itu tidak selalu kemudian seperti yang diramalkan Marx itu. Bourgeois dan kelas proletar itu makin terpolarisasi ya. Jangan kaget kalau ada revolusi. Tapi kalau kelas sosial itu sering berpindah-pindah posisi ya, orang tidak sengsara terus-menerus, sengsara secara ekonomi, tapi dihormati secara sosial dan budaya. Itu membuat harmoni itu lebih mungkin untuk dilakukan. Iya, luar biasa. Itu yang membuat konflik menjadi bara api. Saya kira pengantarnya itu, Prof. Parto, saya tidak berani lebih panjang daripada Prof. Badri. Padahal terima kasih banyak. Padahal lebih panjang Pak Dekan loh, Pak Direktur ya. Lebih panjang 5 menit. Tapi dari luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Bagong ini saya tidak berani baleni mana iki Cinondi gak wani aku gak wani. Tapi itu adalah ekspresi Surabaya. Jadi para sahabat Erlangga Forum jangan kaget ya. Itu bahasa-bahasa Jawa Timuran, ekspresi Surabayaan yang disampaikan oleh Prof. Bagong, dan itu adalah satu realitas yang dipotret. Jadi kalau Prof. Bagong memberikan contoh-contoh internal, bagaimana percikan-percikan kecil di keluarga, saya beritahu ya, beliau memang sengaja membuat begitu. Biar apa? Biar antara suami istri ini berlomba untuk nulis artikel di koran. Nah, itu ya. Karena antara Prof. Bagong dengan Ibu itu sebenarnya tiap minggu itu Pak Deputi, itu mesti di koran-koran balapan itu. Apakah di koran-koran nasionalnya. Saya tidak sebut korannya, tidak sebut merek bisnya karena ada iklan di acara ini. Gitu ya. Nah, tadi merawat keberagaman. Ancaman-ancaman juga bisa terjadi.
tapi bagaimana ini bisa dijaga, bisa dikelola, saya yakin Kemenko Polhukam punya rumus-rumus untuk mengelola bahwa setiap ancaman kan memang ada di keluarga saja, kadang-kadang terjadi semacam itu ya Pak Deputi, apalagi di bangsa Indonesia yang sedemikian besar. Bagaimana rumus formula yang dipersiapkan oleh Kementerian Polhukam ini untuk menata bahwa harmonisitas dari beragam ya etnis, suku, bangsa, agama, dan termasuk hari ini. Hari ini insya Allah pesertanya ini mulai dari Aceh dan Papua dan beberapa wilayah di Malaysia, di Kuala Terengganu, di Universitas Utara Malaysia, di Universitas Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu, di International Islamic University Malaysia. Semuanya bisa menyimak, mendengarkan, dan apalagi di jaringan radio-radio di Jatim tadi, bagaimana ini bisa dikelola, dirumuskan oleh kementerian, Bapak. Ya, makasih Suparto. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana mengelola keberagaman ini, tentu kita harus berangkat dari hukum dasar tertinggi kita. Jadi kita sama-sama ketahui bahwa sebagai negara persatuan, pluralitas kebangsaan kita ini diakui dan dijamin oleh konstitusi kita, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diubah dalam satu rangkaian perubahan terdiri atas 4 tahap. Nah, hal itu dapat kita lihat dari desain ketatanegaraan yang dibangun dalam Undang-Undang Dasar kita. Mari kita tengok pasal 18B, ayat 18B Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ditegaskan pengakuan negara atas satuan-satuan pemerintah yang bersifat istimewa dan mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya. Nah, pada saat yang bersamaan juga kita bisa melihat ketentuan pasal 32 Undang-Undang Dasar. Negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, jaminan atas keberagaman itu, Prof. Suparto, menunjukkan bahwa keragaman yang ada itu tidak hendak dipaksakan menuju sebuah penyeragaman. Nah, ini penting. Kita harus pahami bersama. Jadi keadaan bersatu, being united, tidak dengan sendirinya berarti kesatuan dan ketunggalan, unity, yang mutlak. Nah, sebab persatuan itu dapat terjadi dan justru banyak terjadi dalam keadaan yang berbeda-beda. Unity and diversity, bineka tunggal ika. Nah, berangkat dari pemahaman seperti itu, maka kita sama-sama harus menyadari betapa pentingnya menjaga keberagaman, keragaman bangsa kita ini. Bukan saja untuk menjaga kepentingan persatuan bangsa, itu juga melainkan sebagai mandat asasi yang dimiliki oleh sebuah bangsa yang plural. Nah, sebab sebagaimana sudah saya sampaikan, ya, bahwa sebagai sebuah fitrah atau takdir, atau tadi Prof. Badri atau Prof. Bagong mengatakan ini sudah sunatullah ini. Nah, begitu. Masyarakat manapun tentu tidak dapat menolak kemajemukan. Siapa yang menentang dan hendak memberangus keberagaman, ia justru akan menentang kehendak Allah Tuhan Yang Maha Esa.
Nah, karena itu siapapun tentu harus menerima kemajemukan itu sebagai sesuatu yang given. Sehingga yang diperlukan adalah, nah ini, menumbuhkan sikap bersama yang sehat dalam rangka kemajemukan itu sendiri. Nah, pertanyaan tadi Prof. Suparto adalah bagaimana sih menjaga keberagaman atau keragaman bangsa kita ini? Menurut saya, masalahnya itu dalam rangka menjaga keragaman bangsa kita ini adalah bagaimana menjaga sistem pengelolaan negara yang kongruen dengan pluralitas kebangsaan. Dan pada saat yang sama, masyarakat itu juga memiliki kesadaran yang tinggi akan realitas keberagaman itu, serta sikap menerima dan saling menghormati dalam sebuah kehidupan bersama yang beragam itu. Nah, ini banyak sekali langkah-langkah strategis yang harus dilakukan sehingga menjaga keragaman itu tidak hanya sekedar dilisankan saja, tetapi benar-benar juga diikhtiarkan untuk bisa kita wujudkan. Nah, ini singkat saja. Betul. Ini ada beberapa langkah strategis yang tentu di Kemenko Polhukam ini menjadi kementerian yang mengkoordinir beberapa kementerian lembaga terkait untuk menjaga kesatuan bangsa ini, antara lain yakni bagaimana kita bisa mewujudkan sistem pengelolaan negara yang dapat mengarahkan untuk membangun keadilan bersama dalam bingkai kesetiakawanan sipil dan ikatan asosiasi warga negara yang beragam. Nah, luar biasa Pak Deputi. Jadi kita buat biar pendengar kita penasaran mana yang nomor 2 gitu ya nanti. Ini sekarang satu sudah kalau itu keahlian sekaligus kewenangan mutlak dari Prof. Suparto. Jadi bagaimana pluralisme, kemajemukan, kembali ke konstitusi para sahabat, dan tadi sudah dirumuskan. Kemenko Polhukam sudah merumuskan itu. 1 tadi sudah diterangkan. Nanti kalau bisa jawab, jenengan akan dapat kuis loh ini nanti ya. Nah, ya sudah disapa semua radio kita ya. Jangan lupa Mas Budi menyapa jaringan radio yang hari ini live acara Erlangga Forum bersama Kemenko Polhukam, bersama Dekan FISIP Universitas Airlangga dan Sekjen PBNU. Silakan dibaca jaringan radio kita tadi. Saat ini untuk Erlangga Forum, sahabat juga selain bisa didengarkan di Suara Sidoarjo, kita juga ada di Kabupaten Blitar. Ada juga di Kota Blitar, Madiun, Probolinggo, Kabupaten Mojokerto, Magetan, Pacitan, Malang, Pamekasan, Ngawi, Tulungagung, Trenggalek, Tuban, Bojonegoro, Jombang, serta Kota Pasuruan. Ada juga Kabupaten Nganjuk, Bondowoso, Sampang, dan yang terakhir ada di Kota Malang. Selain itu kita juga disiarkan tidak hanya di Indonesia ya, Prof. Jojo ya. Iya, tidak hanya di Indonesia, tadi Profesor Khadijah Umar dari University Malaysia, Teknologi Malaysia juga memantau, kemudian dari Sultan Zainal Abidin dan dari Profesor Azizuddin. Jadi semua kolega-kolega kita mengikuti, dan ini termasuk dari Aceh sampai Papua, dan kita tentu semua penasaran yang nomor 2 apa Pak Deputi, yang nomor 3 apa gitu ya. Ini nanti jadi rumus. Kalau di sekolah pasca itu nanti kami ujikan lagi itu Pak Deputi. Ya. Ya Pak Deputi, sekarang nomor 4-nya apa saja yang telah dirumuskan ini untuk menjaga keragaman kita. Iya, matur nuwun Prof. Suparto. Jadi, cepat saja. Jadi tadi sudah saya sampaikan untuk menjaga atau merawat keragaman kita ini setidaknya ini ada 2 hal yang bisa kita ikhtiarkan.
Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, itu sistem bagaimana kita mewujudkan sebuah sistem pengelolaan negara yang sebangun dengan pluralis kebangsaan. Nah, berikutnya juga yang kedua ini membangun kesadaran keberagaman warga negara. Nah, yang pertama tadi terkait dengan sistem pengelolaan negara yang sebangun dengan pluralis kebangsaan. Tadi sudah saya sampaikan, secara normatif jaminan keberagaman bangsa itu telah ditegaskan, telah dijamin oleh konstitusi kita, baik keragaman agama, suku, bahkan ras. Nah, artinya apa? Konstitusi kita ini telah memberi pengakuan sekaligus jaminan atas eksistensi keragaman bangsa. Hanya saja, nah ini kan yang menjadi persoalan di level yang lebih operasional. Kalau yang tadi saya sampaikan kan tataran normatif. Nah, sekarang kita tidak hanya normatifnya saja, tetapi coba yang normatif itu kita wujudkan dalam tataran operasional. Nah, dalam tataran operasional ini negara harus mampu mempertemukan nilai, kepentingan, dan cita-cita bersama masyarakat yang plural itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Pertama, caranya bagaimana? Ya caranya bagaimana kita bisa mewujudkan sistem pengelolaan negara yang dapat diarahkan untuk membangun keadilan bersama dalam bingkai kesetiakawanan sipil dan ikatan asosiasi warga negara yang beragam. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa mewujudkan sistem pengelolaan negara yang juga mesti diarahkan pada upaya membangun kesetaraan dalam ekonomi. Nah, dalam konteks ini, sistem pengelolaan negara dalam berbagai aspeknya mesti, ya, menurut kami yang ada di Kemenko Polhukam, membuka ruang untuk warga negara tanpa memandang latar belakang agamanya, sukunya, ya, budayanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, pada saat yang sama, negara ini juga mesti memberikan proteksi, perlindungan kepada kelompok-kelompok yang lemah secara ekonomi dan akses pada sumber daya ekonomi yang ada. Nah, dalam konteks ini negara tidak membiarkan terjadinya persaingan yang sepenuhnya diserahkan kepada pasar. Jadi negara tetap mengintervensi hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan orang banyak dan orang-orang yang lemah secara politik maupun secara ekonomi. Nah, terakhir yang ketiga, dalam konteks sistem pengelolaan negara yang sebangun dengan pluralis kebangsaan kita, itu adalah mengarahkan sistem pengelolaan negara ke arah yang bisa mewujudkan pengakuan politik yang menjamin hak individu dan kesetaraannya dalam aneka kelompok masyarakat. Nah, berikutnya tadi masih dalam rumpun yang pertama. Nah, rumpun yang kedua sekarang ini juga penting sekali, bagaimana membangun kesadaran keberagaman atau keragaman dalam diri warga negara kita, dalam diri masyarakat kita. Nah, ini bisa kita coba angkat dari pendekatan keragaman agama misalnya. Kita kan sama-sama mengenal di sini. Ada teori yang dikemukakan oleh Alan Rees dalam buku Christians and Religious Pluralism atau secara umum. Kita sekarang ini sedang diperhadapkan dengan paham ekstremisme. Ekstremisme ini kita bisa lihat dari 3 perspektif. Pertama, takfiri. Takfiri itu kan seperti yang kita ketahui bersama. Itu lebih intoleransi. Yang berbeda, misalnya Prof. Parto berbeda agamanya dengan saya, itu pasti akan saya katakan jelek. Kan begitu. Nah, tapi ada juga tahapan yang katakanlah lebih
berat bobotnya. Nah, itu misalnya di sini kita ketahui jihadis. Jihadis itu bahkan dia menghasilkan pemikiran radikalisme. Siapa yang berbeda dengan kita itu halal darahnya. Nah, itu kan radikal. Tetapi ada juga yang dalam tataran ideologis. Seperti misalnya negara khilafah dan sebagainya. Nah, ini kan sebuah perbedaan yang tentu harus kita bagaimana bisa memahamkan kepada masyarakat kita tentang keragaman yang ada pada bangsa kita. Nah, ini tantangan yang kita hadapi. Nah, ini kan menurut saya ini kan lebih pemikiran Prof. Suparto. Nah, menurut saya kita bisa memerangi teroris. Ini sekedar contoh saja. Tetapi kan kita tadi sudah sepakat bahwa ini kan semuanya itu ada di alam pikiran. Jadi kita itu dapat menumpas aksi terorisme, menghukum pelaku teror, namun kita tidak dapat menumpas atau menghukum apa yang ada di alam pikiran. Alam pikiran itu dapat sewaktu-waktu dipengaruhi dan berkembang yang hanya dapat dilawan dengan pemikiran lain. Dan untuk itulah Pak Deputi, letak pentingnya membangun kesadaran keragaman di tengah-tengah masyarakat. Ya, luar biasa ini. Jadi saya rasa secara garis besar seperti itu, Prof. Suparto. Jadi apa yang disampaikan Pak Deputi untuk itu apa? Membangun kesadaran, dan Airlangga Forum memang hadir untuk turut berkontribusi kepada negara ini bersama-sama dengan pemerintah membangun kesadaran bahwa kita hidup beragam. Tapi tadi ada yang disentil Pak Deputi, Prof. Badri. Apa itu? Yuk kita kesetaraan ekonomi. Jangan sampai jomplang urusan ekonomi. Kadang-kadang urusan begini ini memang keragaman menjadi seragam atau terjadi radikalis. Mungkin karena juga ada ketidaksetaraan ekonomi. Perspektif ekonomi panjenengan gimana tentang keragaman bangsa? Silahkan Prof. Badri. Oke, terima kasih Prof. Jojo. Terkait dengan kesetaraan ekonomi ini, memang Gini rasio kita, tingkat ketimpangan itu tidak seideal yang diharapkan ya. Tentu banyak masyarakat-masyarakat yang perlu diberdayakan dan inklusivitas dalam pembangunan ini perlu dilakukan. Saya rasa program dari Bapak Presiden khususnya yang transformasi ekonomi maupun program prioritas yang pertama bangunan SDM itu sebenarnya sangat terkait. Gitu. Kalau SDM-nya ini tidak berpendidikan tinggi, gitu, tentu nanti ketimpangan ekonominya akan besar. Dengan pengembangan SDM, harapannya Bapak Presiden bisa mengurangi ketimpangan ekonomi tadi sehingga Gini rasio akan semakin ideal. Itu Bapak. Sehingga tentu keberagaman dari sisi kemampuan ekonomi akan bisa kita kurangi. Sebenarnya bukan keragaman, kalau menurut saya sih ketimpangan itu yang benar. Gitu. Ketimpangan ekonominya terlalu tinggi. Ada yang bilang bahwa 1% penduduk Indonesia menguasai 50% aset Indonesia, itu juga pasti akan agak ketimpangan itu ya. Iya, ketimpangan. Tapi ketimpangannya kemudian kita hayati menjadi ya keberagaman ekonomi kita, ada yang miskin, ada yang kaya, setengah miskin, setengah kaya, mau macam-macam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Alhamdulillah. Ya, Prof. Gus Helmi Faisal, ini gimana Gus? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf tadi menunggu karena ya, apa-apa. Radio-radio Sejatim ini siarannya kepingin jenengan simak. Ya, tadi kita menyimak dengan seksama. Juga karena ingin didengarkan juga oleh Pak Janedri, Pak M. Ghafar, jadi biasanya 10-15 menit, ini sampai hampir 25 menit karena semangat semua nih Prof. Semangat semuanya gitu. Dan tadi Gus Ilmi
Sudah banyak diutarakan apa yang disampaikan oleh Kemenko Polhukam, oleh Prof. Bagong Suyanto dari ini Dekan Visip UNER dan Prof. Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Mudah-mudahan panjenengan nanti berkesempatan untuk bersilaturahmi lah ya. Amin. Siap. Gitu. Nah, Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar di Indonesia tentu punya arti penting untuk menjaga keragaman bangsa ini. Apa yang dilakukan oleh NU dan apa yang kemudian harus nantiasa dikontribusikan bagi bangsa ini, tentu itu adalah wilayahnya Gus Hilmi selaku Sekjen PBNU untuk mengurainya. Silahkan. Ya, terima kasih Profesor Suparto Wijoyo dan para narasumber yang lain. Pertama sekali di Forum Airlangga pada sore hari ini terus menghidupkan spirit kebersamaan dalam bingkai NKRI karena isu ini akan tetap aktual, tetap relevan mengingat kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tantangan yang tidak sedikit, terutama kita menghadapi dua constraint besar, yaitu kita menghadapi revolusi 4.0, era disrupsi, kemudian kita juga menghadapi pandemi global. Nah, saya ingin mulai dari bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, tahun 1914, Hadratus Syekh Bashim Asy'ari telah menghidupkan satu jargon yang sangat populer hari ini, yaitu yang disebut sebagai hubbul watan minal iman, bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari perintah agama. Bahkan Muktamar NU ke-11 sebelum Indonesia merdeka tahun 36 itu juga pada forum perhelatan NU tersebut diajukan pertanyaan, kira-kira bentuk negara yang ideal untuk kawasan Hindia Belanda Nusantara ini apa? Ketika itu muncul 3 konsep negara. Pertama adalah negara agama yang disebut sebagai Darul Islam, yang kedua adalah negara perang ataupun negara darurat yang disebut dengan Darul Harb, dan yang ketiga adalah konsep yang saya kira pada akhirnya kita sepakati sebagai satu konsensus, yaitu Darussalam, atau lebih keren mungkin kita sebut sebagai nation state, negara bangsa. Nah, jadi sebelum Indonesia merdeka, para muassis, para pendiri bangsa, pendiri negara itu telah meletakkan dasar-dasar konsep bernegara. Bahkan ulama yang nasionalis Hadratus Bashim Asy'ari ini memberikan satu pijakan bahwa kita tidak boleh mempertentangkan antara agama dengan negara. Maka bagi Nahdlatul Ulama, menjalankan keislaman dan keindonesiaan itu hendaknya dalam satu tarikan nafas. Bahkan Gus Dur pernah membuat 3 model paradigma dalam konteks relasi agama dengan negara. Pertama adalah yang disebut sebagai paradigma universalistik yang meletakkan agama dengan negara ini dalam satu kesatuan. Kita bisa melihat contoh negara Turki misalnya, pasca runtuhnya Khilafah Utsmani, ya, ketika Mustafa Ataturk melakukan perombakan besar-besaran, melepaskan dari baju-baju serba agama. Ya. Kemudian, yang pertama ini saya kira contoh yang paling bisa kita lihat adalah Saudi Arabia, ya, yang meletakkan hubungan agama dengan negara ini dalam satu kesatuan. Jadi hukum-hukum agama itu dijadikan hukum positif dalam berbangsa bernegara. Nah, yang kedua ini adalah paradigma sekularistik yang memisah antara agama dengan negara. Itu contohnya adalah Turki, ya, setelah runtuhnya Khilafah Utsmani, ya, yang ketika itu Mustafa Ataturk melepaskan baju-baju agama, ya, maka bahkan kita sebut sebagai sekular, ya. Dan yang ketiga ini adalah paradigma simbiotik yang meletakkan hubungan agama dan negara ini secara harmoni. Nah, dalam konteks Indonesia ini luar biasa. Hari-hari ini
kita menjadi prototipe, menjadi contoh. Karena terus terang saja di PBNU ini hampir setiap minggu sebelum pandemik selalu kedatangan tokoh-tokoh dunia, ya, yang mereka ini bertanya, apa sih resepnya kepada para kiai dan para ulama NU sehingga bisa tetap menjaga keindonesiaan kita ini dalam konteks adanya keanekaragaman yang luar biasa. Maka selalu saja yang dijawab oleh para ulama, para kiai kita ketika bertemu dengan mereka adalah bahwa kita menerapkan apa yang disebut sebagai tri-ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam, yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan, dan yang ketiga adalah yang lebih penting dari itu semua adalah apa yang disebut sebagai ukhuwah insaniyah ataupun persaudaraan kemanusiaan. Maka para ulama NU, para kiai NU tetap di dalam garis memperjuangkan Islam yang ramah bukan yang marah. Sebagaimana dalam Quran disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seru dan ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan dan pengajaran-pengajaran yang baik. Nah, hari-hari ini tentu kita semua tahu selalu saja ada kelompok yang terus mencoba, ya, menawarkan satu bentuk negara, ya, di luar konsep negara Pancasila. Mereka menganggap bahwa negara Pancasila ini gagal melahirkan keadilan. Negara Pancasila ini dianggap gagal melahirkan kesejahteraan. Mereka mengusung apa yang disebut sebagai negara agama, ya, dengan gerakan ISIS yang kita semua tahu menjadi sebuah gerakan internasional, dan sebagian kelompok di kalangan kita juga sudah ada yang terpapar dengan paham-paham transnasional ini. Maka bagi kita yang paling penting adalah bagaimana kemudian tetap menjaga keindonesiaan kita ini, kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang dari mulai Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga dengan Pulau Rote, kita terus bisa menjaga keindonesiaan kita. Maka kontribusi kita, terutama NU dalam konteks berbangsa bernegara ini sesungguhnya sudah jauh, ya, diperankan sebelum Indonesia ini merdeka. Ya. Bahkan kalau kita menyetir apa yang disampaikan oleh Dr. Sutomo, ya, salah seorang pendiri dari pergerakan Budi Utomo, beliau mengatakan bahwa jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda ini mendirikan sekolah-sekolah, ya, justru pondok pesantrenlah yang menjadi sumber pengetahuan dan mata air ilmu bagi masyarakat Nusantara bulat-bulat. Jadi luar biasa dalam konteks pendidikan karakter, pembentukan karakter mental bangsa, kemudian penguatan keislaman dan kebangsaan, itu sudah sejak awal memang menjadi komitmen dari Nahdlatul Ulama. Maka pekerjaan rumah kita ke depan menurut saya adalah bagaimana kita terus bisa menghidupkan spirit keindonesiaan ini, terutama dalam konteks terus menjaga agar kita tetap dalam satu koridor NKRI. Bahkan saya pernah diskusi dengan Gus Dur pernah bertanya kepada saya, meskipun itu pertanyaannya adalah pertanyaan yang tidak perlu saya jawab. Ya. Gus Dur bertanya, Saudara Faisal, Anda tahu nggak apa tanda kebesaran Islam di Indonesia? Kalau yang tanya Gus Dur, saya jawab tidak tahu lah. Lalu Gus Dur menjawabnya sendiri dengan mengatakan bahwa tanda kebesaran Islam di Indonesia itu adalah Candi Borobudur. Saya tanya balik kepada Gus Dur, apa hubungannya Gus? Gus Dur lalu meneruskan bahwa lihatlah Candi Borobudur, tempat peribadatan umat Buddha di Indonesia, di mana di sekelilingnya kita lihat masyarakat yang mayoritas adalah merupakan umat Islam, kita tidak merasa terganggu dengan kehadiran Candi Borobudur. Kita bahkan ikut merawatnya, kita ikut bangga sebagai bagian besar dari apa yang disebut sebagai bahwa kita bisa menjaga keindonesiaan kita.
Jadi Candi Borobudur yang masih berdiri megah dengan baik, terawat dengan baik, itulah tanda kebesaran Islam di Indonesia. Bahwa kita terus mengedepankan Islam wasatiyah, Islam yang moderat, Islam yang toleran, Islam yang menghargai adanya pluralitas. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman suku, ras, warna kulit, bahasa, agama, budaya yang luar biasa. Kita juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, tapi kita tetap bisa menjaga harmoni kita. Masyarakat Hindu di Bali bisa menjalankan peribadatannya, tradisinya, tanpa mendapat gangguan apapun. Umat Kristiani di Timor, baik itu di Nusa Tenggara Timur, di Maluku, di Papua, dapat menjalankan peribadatan dan tradisi tanpa mendapatkan gangguan apapun. Itulah cermin kita terus menjaga keindonesiaan kita. Nah, maka pekerjaan rumah kita adalah sebagaimana ini merupakan pekerjaan rumah dari zaman ke zaman, kita akan menghidupkan dalam spirit keindonesiaan ini, yaitu melahirkan Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, dan sejahtera. Maka jawabannya adalah bagaimana kita bisa menghidupkan ekonomi yang tumbuh atas dasar apa yang disebut sebagai ekonomi keadilan dan pemerataan. Saya kira itu Profesor Parto Wijoyo sebagai pengantar dalam diskusi kita. Iya, luar biasa. Ini kalau kami ini bisa tepuk tangan, langsung tepuk tangan semua ini. Jadi mendengarkan suara dari Sekjen PBNU. Oh, ternyata dulu sebelum jadi Sekjen itu sudah diajak Gus Dur diskusi. Jangan-jangan itu dulu sebenarnya fit proper test loh itu, Gus. Fit and proper test Gus Dur, enggak terasa itu. Jadi itu. Dan ini tadi didengarkan saudara-saudara kita di Papua, senang loh itu Mas Alex Wangga ini langsung senyum mendengarkan para Sekjen PBNU. Jaga merasa terlindungi. Teman-teman di NTT, Elizabeth itu dari NTT ini. Jadi ini karena disiarkan seluruh Jawa Timur, di Malaysia juga. Dan ini teman-teman merasa berbahagia karena ONO menjadi pilar penting, bahkan penyangga tiang kita, sokok guru kita dalam menjaga dan merawat keberagaman ini. Tugas berat yang tadi dipikulkan sudah kita disuarakan oleh Sekjen PBNU, dan saya yakin tapi juga nyinggung-nyinggung soal ekonomi. Kalau soal ekonomi itu Prof. Badri langsung cocok. Gitu, langsung cocok. Gimana jangan sampai terjadi ketimpangan-ketimpangan ekonomi, dan bagaimana ormas sebesar Nahdlatul Ulama merawat keragaman bangsa dengan tadi uraiannya yang sangat filosofis, bagaimana kebesaran Islam justru tampak dari apa? Candi Borobudur. Nggak duga loh ini, nggak duga orang. Dengan mindset yang semacam ini saya yakin Forum Airlangga ini akan menjadi bagian penting untuk menyuarakan keragaman kita itu. Dan secara ekonomi Prof. Badri, tadi baik oleh Pak Janedri, Pak Deputi juga, jangan sampai loh terjadi ketimpangan-ketimpangan. Kalau ketimpangan itu juga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Silahkan berkomentar, mensikapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Deputi maupun Pak Sekjen PBNU. Terima kasih Prof. Jojo. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan ekonomi serta mengurangi ketimpangan ekonomi adalah lewat pengembangan sumber daya manusia, khususnya terkait dengan pendidikan. Dengan adanya pendidikan, maka masyarakat akan memiliki perspektif yang beragam bagaimana cara membuat penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu sudah tepat dengan menempatkan pengembangan SDM sebagai prioritas pembangunan yang pertama, dan transformasi ekonomi ini yang nomor 5. Gitu. Jadi saya rasa ini hubungannya, Prof. Jojo. Memang tadi sudah saya singgung juga bahwa ada data yang mengatakan bahwa 1% penduduk Indonesia menguasai 50% kekayaan Indonesia. Itu juga pasti akan membuat banyak pihak merasa tidak nyaman dan merasa timpang, dan akhirnya ini keberagaman itu hanya ada di sisi keragaman ini hanya di sisi
yang lain, tapi terkait sama ekonomi ini tidak ada keragaman. Intinya begitu. Jadi ini perlu disikapi juga secara serius oleh pemerintah agar Gini rasio Indonesia semakin baik, sebagaimana yang dialami oleh negeri-negeri maju ya. Karena tantangan terbesar juga buat Indonesia adalah bagaimana dalam 25 tahun kita itu menjadi negara maju. Nah, ciri-ciri negara maju adalah Gini rasionya semakin bagus. Tidak ada negara maju yang Gini rasionya terlalu timpang seperti yang kita alami saat ini. Ya, mungkin itu sementara, Prof. Dan NU sebenarnya mengembangkan ekonomi kerakyatan berperan. Jangankan urusan ekonomi kerakyatan, urusan pengelolaan sampah itu loh NU turut serta dengan berbagai macam program-programnya. Dan tadi Pak Deputi, halo Pak Deputi, Pak Janedri M. Ghaffar, ya. Bagaimana Kemenko Polhukam menjaga keberagaman tadi, ketimpangan jangan sampai terjadi, kemudian sekarang NU hadir sebagai satu ormas yang sesungguhnya adalah penjaga NKRI ini. Bagaimana menjaga keharmonisitas program-program dari Kemenko Polhukam tadi selaras juga dengan apa yang disampaikan dari pihak PBNU. Gimana perspektif negara melihat peran NU selama ini dalam menjaga keberagaman di Indonesia? Ya, terima kasih Prof. Suparto. Saya mengucapkan salam hormat dulu. Assalamualaikum kepada Bapak Kiai Haji Helmi Faisal. Yang dulu saya menjadi pelayan beliau di Senayan begitu. Mungkin beliau sudah lupa dengan saya. Iya, kalau saya lebih ingin mengelaborasi statement dari Pak Helmi tadi terkait dengan Pancasila itu sendiri. Ini sangat menarik untuk kita kaji bersama, kita diskusikan, karena tadi kita ketahui Pak Helmi menyinggung tentang keberadaan dari Pancasila yang kita posisikan sebagai kesepakatan tata nilai bersama. Dan kita tahu sikap Nahdlatul Ulama sejak awal terhadap Pancasila ini menarik untuk kita kemudian kaji. Itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, tetapi dalam hal ini saya ingin lebih menitik beratkan pada bagaimana menjaga keragaman dengan sikap yang sudah ditunjukkan oleh Nahdlatul Ulama sejak dahulu begitu, yang sama-sama kita ketahui komit dengan adanya Pancasila, kesepakatan kita bersama ini. Karena saya melihat untuk menjaga keragaman ini, selain tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Helmi, saya melihat untuk keragaman ini bisa kita jaga, karena saya melihat dengan keragaman ini memiliki potensi berkembang menjadi konflik. Karena kan inti keragaman ini kan adalah perbedaan. Perbedaan identitas dan perbedaan pandangan. Yang menurut saya jika dibiarkan tidak kita jaga, maka memiliki potensi untuk berkembang menjadi konflik dan perpecahan, kan begitu. Nah, dalam perspektif keindonesiaan, tadi sempat disinggung oleh Pak Helmi, menurut saya ini mempersyaratkan adanya harmonisasi hubungan antar komponen bangsa. Nah, untuk harmoni ini mensyaratkan dua hal, yakni kesepakatan tata nilai bersama dan keadilan. Tadi juga sempat disinggung adanya keadilan oleh Pak Helmi. Nah, perlu saya jelaskan di sini dan kita juga perlu pahami, kita sadari bersama bahwa para pendiri bangsa kita ini sebenarnya telah berhasil mencapai kesepakatan bersama sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Ini yang dari tadi belum kita singgung, dan ini kebetulan Pak Helmi sudah mulai menyinggung tentang Pancasila. Nah, Pancasila ini diyakini kebenarannya oleh segenap bangsa Indonesia. Walaupun kita sadari, Prof, saat ini terdapat dinamika yang spektrumnya sangat luas tentang pemaknaan Pancasila. Namun,
tidak ada satupun ternyata dari kelompok masyarakat kita yang menolak Pancasila. Contoh, ketika ada gagasan untuk mengajukan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kita tahu sama-sama yang selama ini, maaf, kurang sependapat dengan Pancasila, justru berbalik arah. Dia tidak setuju Pancasila diturunkan derajatnya. Yang kita sama-sama ketahui dari perspektif ilmu hukum, Pancasila ini adalah stats fundamental norms, sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini bukti bagaimana kita ini sebenarnya sudah sepakat dengan nilai-nilai yang kita sepakati bersama, yang kita beri nama Pancasila itu. Dan Pak Deputi, kalau membincang hal itu tentu dari PBNU tambah semangat. Karena apa? Karena salah satu yang bikin dulu termasuk Yai Wahid Hasyim. Gitu. Itu yang saya maksudkan, Prof. Suparto. Ya. Langsung gitu. Jadi sumbangsi hal ini. Luar biasa singgungan ini. Dan Prof. Bagong, halo Prof. Bagong Suyanto. Oke, kita lanjutkan bagaimana Prof. Bagong. Iya, ini. Jadi sampai pada tingkatan ideologi dan tatkala kita menjaga dan merawat keragaman secara ideologis tentu, nah ini butuh bingkai politik tentunya. Dan bagaimana respon panjenengan tentang bingkai politik kita yang mampu menjaga keragaman tapi juga memperkokoh persatuan. Ya. Terima kasih Pak Harto. Saya ini gembira ya mendengar yang disampaikan Pak Helmi. Salam kenal nih Pak Helmi. Dengan yang disampaikan Pak Helmi itu menyejukkan. Jadi pengalaman saya berbicara dengan teman-teman NU itu hati kita itu lega ya, menyejukkan. Alhamdulillah. Bayangan saya ada 20 orang Pak Helmi di Indonesia aja mungkin soal integrasi, soal NKRI selesai lah ya. Karena kan ada orang yang multi pluralis seperti Pak Helmi, tapi ada orang juga yang masih saja termasuk garis keras ya. Kenapa itu terjadi? Menurut saya kuncinya karena komunikasi yang saling berempati itu kadang forum-forum menuju ke sana itu kita masih kurang ya. Ini ketika orang tidak saling bicara dan tidak saling mengerti, yang ada adalah kebenaran ditafsirkan menurut dirinya sendiri. Dan menurut saya akar konflik di Indonesia itu karena kita tidak pernah ada ruang yang makin secara sistematis kita sediakan supaya orang yang berbeda itu bisa saling menyapa, bisa saling kenal. Ini pengalaman saya ya. Dulu anak saya itu sekolah di salah satu sekolah Muslim, Pak Helmi. Ya. Pernah saya tidak bisa jemput, istri saya tidak bisa jemput, saya minta bantuan ponakan saya yang kebetulan Kristen. Tapi oleh satpamnya tidak boleh masuk. Tidak boleh. Ini sekolah kawasan berjilbab. Kalau tidak pakai jilbab, tidak boleh masuk. Jadi, Kristen diberi jilbab, diberi kudung, disuruh pakai kudung untuk menjemput anak saya. Ya. Nah, saya bicara dan protes ke ustadznya, tapi ustadznya ini seperti Pak Helmi, orang yang multipluralis, ya, memahami, dan saya mengatakan, kalau saya menyekolahkan anak saya di sini, bukan supaya dia kumpul dengan orang yang sama dengan dia, itu kan gampang ya. Yang jadi masalah itu kan ketika orang berkumpul dengan orang yang berbeda dan bagaimana dia melatih bersosialisasi dengan orang yang berbeda itu. Makanya kalau saya Pak Parto, konflik itu jangan terlalu ditabukan. Dalam skala konflik itu tidak eksplosif. Itu kan proses orang bernegosiasi ya. Kenal satu dengan yang lain ya. Sama seperti suami istri itu loh. 5 kan pasti harmonis, tapi 5 bulan kedua pasti bertengkar. Setelah itu baru kemudian ada kesepahaman untuk menyepakati demarkasinya di mana, toleransinya di mana. Ya. Saya kira Indonesia harus belajar seperti pasangan-pasangan suami istri yang pada satu titik itu memahami perbedaan di antara mereka. Iya. Jadi Prof. Bagong ini memberi satu contoh yang dielaborasi memang diselesaikan dengan senyum gaya NU ini loh, misalnya. Tapi itulah bahasa-bahasa keakraban, cara berkomunikasi, dan NU itu jagonya selama ini itu. NU itu kalau menyelesaikan persoalan biasanya gegeran, geger-gegeran katanya gitu. Jadi
rumus-rumus komunikasi yang dibangun selama ini dan sumbangsi yang dilakukan sebenarnya tiap harinya yang dikonstruksi oleh PBNU selama ini, sehingga saya yakinlah seluruh bangsa Indonesia termasuk sahabat Erlangga Forum hari ini ingin tahu lebih jauh sebenarnya gagasan-gagasan ideal NU tadi itu bagaimana dikawal dan bagaimana diimplementasikan oleh PBNU. Gus Hilmi. Ya, jadi kalau survei terakhir LSI ini kan warga NU jumlahnya ada sekitar 102 juta. Wah, itu bisa bikin negara sendiri loh. Besar dalam jumlah. Tapi kalau kita baca survei dari Oxfam, ini yang menyedihkan juga. Ternyata 4 orang terkaya di Indonesia ini kekayaannya setara dengan 100 juta penduduk Indonesia. Ketimbangan tadi itu. Ya. Nah, artinya kira-kira kalau 100 juta itu adalah warga NU yang miskin, ya, ini kan menjadi agenda besar kita untuk melakukan upaya transformasi. Kita tidak anti dengan konglomerat, ya, tetapi yang kita harapkan adalah kalau dalam perspektif Islam, ya, itu kan disebutkan kaila yakuna dulatam bainal agniya'i minkum. Janganlah harta itu hanya berputar-putar pada segelintir orang di antara kalian. Jadi Islam sendiri punya satu perspektif soal ekonomi yang tumbuh atas dasar keadilan dan pemerataan. Nah, tentu ini bukan kesalahan dari era Jokowi atau Pak SBY, tapi ini sesuatu yang sudah menjadi pekerjaan rumah dari masa ke masa. Ini sejak, kalau kita boleh sebut ya, sejak zaman Orde Baru yang memberikan eksklusif, ya, otoritas dalam konteks penguasaan ekonomi hanya kepada segelintir orang. Nah, lalu apakah kita sekarang kerjaan kita adalah marah-marah kepada mereka? Tentu bukan begitu. Ya, sekarang tugas kita melakukan percepatan, melakukan transformasi. NU sendiri ini kan merupakan sebuah pesantren besar. Nah, ada pesantren-pesantren di berbagai macam daerah yang sudah menunjukkan sebuah model dari transformasi ekonomi. Misalnya boleh dilihat di pesantren Sidogiri, Jawa Timur, mengembangkan satu model koperasi yang disebut sebagai BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Di sana hanya mengembangkan ekonomi dari santri oleh santri, ya, untuk santri. Itu sekarang dari modal awal hanya sekitar 50-100 juta, sekarang sudah berkembang menjadi 3 triliun lebih, ya. Omsetnya bahkan lebih dari 3 triliun sekarang. Dan saya juga melihat di beberapa pesantren lain, seperti di Al-Ittifaq misalnya di Bandung, di Ciwidey, itu ada pesantren asuhan dari Ki Haji Fuad Afandi, yang sang kiai ini mengedukasi masyarakat sekitarnya untuk memanfaatkan lahan-lahan kosongnya untuk ditanami tanaman-tanaman yang menghasilkan. Ya. Kemudian dilatih, dan ketika menjual ke pesantren, mendapatkan keuntungan tentunya, dan pesantren ini melakukan packaging, dikirimlah. Kalau kita beli ke swalayan-swalayan, sayur mayur, itu salah satunya adalah produk dari pesantren Al-Ittifaq di Bandung. Dan ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu pesantren ini yang sesungguhnya sudah mengembangkan model kemandirian ekonomi yang berbasis kepada komunitas yang dimiliki oleh daerahnya. Nah, tentu di sini kita juga berharap kehadiran negara, ya, untuk melakukan pendampingan-pendampingan, misalnya memberikan layanan keuangan, ya, permodalan, kemudian peningkatan skill, ya, dan kita harapkan tentu membuat program-program yang terukur. Ya. Di samping, di sisi lain, tugas-tugas sosial lainnya PBNU terus berjalan. Misalnya di dalam masa pandemi COVID ini saja,
Satgas NU Peduli COVID ini sudah mengumpulkan lebih dari 600 miliar ya, yang programnya kita sorofkan untuk masyarakat terdampak COVID, kemudian juga alat kesehatan, ya, masker dan lain sebagainya. Jadi begitu banyak peran-peran sosial kemasyarakatan NU, ya, yang kita menyebutnya sebetulnya ada 2 amanah penting. Pertama itu adalah amanah diniyah, ya, yaitu tugas mengembangkan keagamaan melalui pesantren-pesantren, dan yang kedua adalah toniyah ataupun tugas kebangsaan. Ya. Jadi kita harapkan tentu pada 100 tahun kedua nanti, tahun 2026, ini akan lahir bukan hanya 4 orang terkaya ini ya, tapi nanti sudah 100 juta warga NU adalah merupakan bagian dari upaya membangun ekonomi yang berkeadilan dan tentu dari NU untuk bangsa, untuk dunia. Iya, luar biasa. Jadi sahabat Erlangga Forum, kita di sesi terakhir juga pada ujungnya ternyata sampai ini Gus Hilmi. Dan sebagai penutup, sebagai closing remark, maka saya gilir nanti karena tadi itu gongnya tetap dari PBNU gitu ya. Nah, ada 2 menitan untuk sesi closing remark ini, pesan-pesan kita bagaimana kampus juga bisa berkontribusi besar untuk membangun peradaban bangsa yang menjaga keragamannya, tapi memperkukuh NKRI-nya. Tentu kita persilahkan sekarang ini dari Kemenko Polhukam untuk memberikan statement remark kita tentang penjagaan kita, peran besar kampus juga, dan bagaimana kita harus berbangsa yang memiliki keragaman ini. Saya persilakan Pak Janedri 2 menit. Ya, matur nuwun, Prof. Suparto. Menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Helmi Faisal atau Gus Helmi tadi, karena tadi beliau menyinggung tentang, menurut saya, syarat atau prasyarat ya, yang diperlukan dalam menjaga keberagaman itu ternyata ada juga di dalamnya adalah keadilan. Nah, tadi sudah dikupas oleh beliau, keadilan di bidang ekonomi. Ini penting juga. Nah, bidang ekonomi itu kan intinya yang saya tangkap, ini yang perlu kita coba catat bersama dalam rangka menjaga keragaman itu perlu juga adanya keadilan. Nah, khusus di bidang ekonomi yang saya tangkap dari Gus Helmi tadi, diwujudkan dalam kesamaan akses dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Kan itu ide besar dari yang disampaikan Gus Helmi. Tetapi dalam mewujudkan keragaman, menjaga keragaman bangsa Indonesia ini, selain juga keadilan di bidang ekonomi, itu juga harus diiringi dengan keadilan di bidang politik. Ini diwujudkan dalam kesamaan hak politik dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Di samping itu juga tentu kita harus bisa mewujudkan keadilan di bidang hukum, yang mana mengharuskan dijalankannya prinsip persamaan di hadapan hukum, atau yang selama ini kita kenal dengan prinsip equality before the law. Hukum tidak memandang kelas warga negara, identitas agama, ataupun jumlah mayoritas minoritas. Nah, untuk itu semua, saya melihat bahwa peran ilmuwan di sini, peran sivitas akademika di perguruan tinggi, khususnya itu di Universitas Erlangga, dan dimanapun berada, sangat diperlukan. Sangat diperlukan dalam menentukan strategi yang tepat, baik dalam menjaga keberagaman maupun juga untuk mewujudkan menjaga keberagaman itu dalam tindakan langkah-langkah konkret yang lebih operasional. Dan untuk itu Kemenko Polhukam sudah memulai
Prof. Suparto. Karena Kemenko Polhukam ini kan memiliki tugas dan fungsi untuk juga melakukan pengendalian terhadap kebijakan yang dirumuskan, yang ditetapkan, dan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga terkait dengan politik, hukum, dan keamanan, khususnya di sini di bidang kesatuan bangsa. Melalui apa? Melalui kajian-kajian yang melibatkan masyarakat. Sehingga dengan kajian itu, dengan melibatkan masyarakat, tentu juga di dalamnya adalah perguruan tinggi, kita nanti benar-benar bisa menghasilkan sebuah kebijakan sesuai dengan kondisi real di lapangan, sesuai dengan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehari-hari, dan tentu sesuai dengan harapan kita bersama. Sehingga dengan demikian keragaman kita sebagai bangsa ini benar-benar bisa kita jaga dengan kebijakan yang tepat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Suparto. Lebih kurangnya mohon maaf, dan saya sekali lagi menyampaikan salam hormat saya kepada pembicara sore hari ini. Ada Gus Helmi, ada Prof. Bagong Suyanto, ada Prof. Badri Munir, dan sebagainya. Bang Billy juga tidak lupa. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deputi. Tidak ada kurangnya, semua kelebihan gitu ya. Ada kurangnya. Rambut saya sangat kurang. Oh iya, iya, itu barokahnya ya. Jadi apalagi mendengar salamnya ini Gus Helmi, salamnya Pak Deputi ini salam Nahdiyin ya. Oh bukan, kalau salam Nahdiyin saya bukan itu, Prof. Suparto. Oh gitu, iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak Toriknya sudah jadi Bupati Lumajang. Kita sama semuanya. Karena kita beragam kan begitu, Prof. Suparto. Iya. Jadi terima kasih sekali, dan kampus harus terpanggil untuk menjaga keragaman ini, dan saya yakin Prof. Bagong punya pesan bagaimana kampus kita Universitas Airlangga juga menjadi di sosok guru yang penting untuk menjaga keragaman bangsa ini. 1 menit untuk Prof. Bagong. Ya, kalau saya hanya concern perbanyaklah ruang-ruang, baik ruang virtual maupun ruang-ruang sosial yang memungkinkan orang bisa saling bertemu meskipun dengan segala perbedaannya. Ya. Saya ingat penelitian Clifford Geertz itu, kenapa selamatan itu populer pada masyarakat Pari di sana. Ya karena ketika orang selamatan, tidak peduli dia camat, lurah, tidak peduli dia agamanya apa, ideologi politiknya apa, semua duduk di bawah, bersila dan makan bersama. Mungkin kesetaraan, kebersamaan itu kunci untuk mencegah kemungkinan munculnya konflik-konflik yang eksklusif pada bangsa ini. Itu saja Pak Parto. Terima kasih. Jadi mau bersetara kita ini untuk menjaga satu kenegaraan yang inklusif, dan itu tentu adalah panggilan terbaik bagi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Saya yakin Prof. Badri punya rumus juga bagaimana Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga punya kontribusi yang besar menjaga keragaman bangsa. Silakan Prof. Terima kasih Prof. Jojo. Sebenarnya tantangan terbesar bangsa Indonesia adalah bagaimana leapfrog atau loncat dari bangsa yang middle income menjadi negara maju. Salah satu syaratnya adalah kita melakukan transformasi ekonomi pada sektor-sektor ekonomi yang memang memiliki nilai tambah tinggi, dan itu membutuhkan kreativitas, dan kreativitas ini syaratnya adalah membutuhkan keragaman pemikiran dan budaya. Jadi saya rasa dengan pendekatan ekonomi bahwa syarat utama untuk berkreasi itu adalah banyak divergent thinking, itu perlu dikedepankan dan dikomunikasikan ke banyak pihak, sehingga apa yang diharapkan bahwa Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045 akan tercapai. Terima kasih sekali. Meskipun kalau
Prof Bagong dengan Prof Badri itu saya nggak pakai ngomong 1 menit, beliau sudah paham soalnya. Iya. Ya, saya ini taat aturan. Taat aturan. Dan ini kalau untuk Gus Hilmi kata teman-teman radio se-Jawa Timur gini, Cak ojo dibatasi loh Gus Hilmi oleh 5 menit. Jadi gitu jadi untuk penutupan. Jadi ini adalah kesempatan kita ingin mendengarkan bersama-sama suara Nahdlatul Ulama untuk menjaga keragaman bangsa sebagai closing statement, closing remark kita di acara Airlangga Forum edisi ke-23 ini. Kita ingin menyimak bersama-sama pesan yang spektakuler tentunya dari Gus Hilmi, Sekjen PBNU. Ya, jadi puncak pengetahuan itu adalah kebijaksanaan. Kita harapkan dengan Airlangga Forum, kehadiran Forum Airlangga ini adalah bagian dari upaya untuk melakukan sebuah transformasi besar dalam konteks melakukan upaya-upaya pencerdasan dan pencerahan bagi kehidupan kemasyarakatan kebangsaan agar semakin bertambah ilmu, bukan semakin menambah keangkuhan ataupun kecongkakan, tetapi semakin menambah ilmu itu akan semakin menambah wisdom, semakin menambah kebijaksanaan. Karena ilmu itu adalah cahaya, maka puncak pengetahuan itu adalah kebijaksanaan. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang sekolah di Pascasarjana Airlangga, semakin banyak orang yang bijaksana. Semoga sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, dan itu satu ajakan. Insya Allah ya, insya Allah dari Gus Hilmi sendiri akan juga membawa jaringan Nahdlatul Ulama untuk sekolah di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Kalau ini Pak Deputi, ini iklan yang diselipkan. Jadi terima kasih. Juga kita kerjasama, Prof. Oh iya, dan siap ya, kami juga melakukan kajian-kajian bagaimana menjaga, merawat keragaman kita ini. Iya, terima kasih sekali, dan itu didengarkan oleh Civitas Akademika Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dari Aceh sampai Papua. Ini teman Papua, teman NTT sekarang juga muncul semuanya ini, dan tentu akan menunggu gini bagaimana kita dekat dan semakin erat bekerja sama dengan Kemenko Polhukam dan juga dengan PBNU untuk merawat keragaman bangsa ini. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Bhakti Dharma Mangrua. Itulah peninggalan dan pesan leluhur kita. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di edisi Airlangga Forum Jumat depan. Terima kasih. Untuk Indonesia, kita berbuat yang terbaik. Dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.